Kesimpulannya adalah rohani yang terdiri daripada anasir roh, akal, nafsu, dan nyawa adalah makhluk yang tersirat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pengajaran ilmu ma'rifat. Dialog antara guru dengan murid. Gurunya berkata kepada salah seorang muridnya, "Wahai muridku, Allah adalah perbendaharaan yang tersembunyi. Dia ingin dikenal, maka dia ciptakan makhluk agar mereka dapat mengenalnya." Lalu muridnya bertanya, "Apakah yang kita miliki?" Lalu gurunya menjawab, "Engkau tiada memiliki sesuatu apapun jua, kecuali apa yang Allah kehendaki untuk menjadi milikmu. Bahkan tiada juga engkau memiliki dirimu, karena Allah lah Maha Penciptanya. Tiada pula engkau memiliki jasadmu, karena Dialah yang membentuknya. Hanya dengan pertolongannya engkau dapat berdiri, dan dengan kalimatnya engkau datang ke dunia ini." Murid bertanya lagi, "Bagaimanakah cara hamba mengesahkan dan menyerah diri kepadanya?" Gurunya menjawab, "Katakanlah, tiada yang nyata hanya Allah. Kemudian tegakkanlah berdiri di jalan yang benar. Maka tiada Tuhan melainkan Allah, dan tiada pula wujud sebenarnya wujud kecuali untuknya. Dan segala yang selain daripada Allah adalah dari ciptaan tangannya dan dari tiupan rohnya. Segala sesuatu adalah kepunyaannya, baginya dan untuknya. Jangan sekali-kali engkau merebut apa yang menjadi kepunyaannya. Kembalikan segala sesuatu kepadanya. Niscaya akan Allah buahkan pengembalianmu dengan tangannya, dan Dia tambah padanya dengan kemurahannya. Serahkan segala sesuatu kepadanya. Niscaya Allah selamatkan engkau dari segala sesuatu." Ketahuilah bahwa hamba Allah yang terpercaya adalah yang mengembalikan segala yang selainnya kepadanya. Lihatlah dengan pandangan tajam kepadanya bagaimana cara Allah melakukan pembagian. Niscaya engkau akan melihat pemberian dan penolakan, yang merupakan dua bentuk yang diasmakan, agar dengan demikian engkau mengenalnya. Muridnya kembali bertanya, "Wahai guruku, apakah dulu aku pernah melihat Allah?" Lalu gurunya menjawab, "Sesungguhnya engkau dahulu telah melihat Allah sebelum dunia terhampar, dan engkau pasti mengenal siapa yang telah engkau lihat, dan kepada Allah lah engkau akan kembali. Namun ketika Allah ciptakan sesuatu untukmu, dan Allah tutupi hijab atasmu, lalu engkau pun tertutup dengan tirai dirimu sendiri. Kemudian Allah menghijab engkau dengan diri-diri yang lain, yang mana diri-diri yang lain itu menyeru kepadamu dan pada dirinya. Dan menjadi penghijab daripadanya setelah semuanya itu. Maka Allah pun kembali menyata di balik semuanya, dan dari belakang semuanya itu Dia perkenankan agar dirinya. Allah katakan kepadamu bahwasannya Dialah Maha Pencipta, Dialah yang menciptakan semuanya ini.
dan bahwasannya Allah menjadikan engkau khalifah atas semuanya itu. Gurunya kembali memberikan pertanyaan kepada muridnya. Gurunya berkata, apakah kamu percaya kepada Allah? Muridnya menjawab, hamba mempercayainya. Lalu gurunya berkata, setelah dirimu mempercayainya, sudahkah engkau mengembalikan segala sesuatu itu kepadanya? Dan sudahkah engkau memenuhi perjanjian yang telah engkau buat dengannya? Muridnya berkata, aku tidak tahu. Lalu gurunya mengajarinya seraya berkata, ketahuilah olehmu akan kalimat ini, man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Barang siapa yang mengenal dirinya, maka dia akan mengenal Tuhannya. Maksudnya, mad ini adalah bertaraf makhluk. Namun apabila dia mengenal dirinya, nafsahu, manusia, maka barulah dia mengenal Tuhannya yang bernama Rabbahu, yaitu Tuhan yang bertaraf laisa kamislihi sayun, yang tidak berupa apapun jua. Silakan kenalilah dirimu yang batin, atau dikenal sebagai insan, atau dikenal juga sebagai diri sebenar diri yang bertaraf nyawa atau nafas. Muridnya bertanya lagi, apakah arti dari nyawa atau nafas? Gurunya menjawab, nyawa atau nafas adalah bagian dari diri rohani. Lalu muridnya bertanya lagi, apakah fungsinya? Gurunya menjawab, fungsinya adalah menghidupkan diri jasmani atau diri yang bernama diri terperi. Coba rasakan di dalam tubuh itu ada yang turun dan naik, atau yang keluar dan yang masuk. Anasirnya terdiri dari nafas, nufus, anfas, dan juga tanafas, yang senantiasa mengingat Allah tanpa henti-hentinya. Seharusnya diri manusia yang bertaraf man dan nafsahu ini wajib dikenali, dan ibadahnya pun wajib juga dikenali, karena inilah nilai sebenar manusia. Muridnya bertanya, apakah maksud diri terperi? Lalu gurunya menjawab, diri terperi juga mempunyai komponen rohani yang lain, yaitu roh, akal, dan nafsu. Lebih jelasnya adalah, di dalam jasad itu ada dua roh. Pertama, roh yaqoja atau roh jaga, sama dengan akal dan nafsu. Jika dia berada pada jasad, jadilah manusia itu jaga. Maka apabila dia keluar dari jasad, maka tidurlah manusia itu dengan mimpinya. Yang kedua adalah ruhul hayat atau nyawa. Jika dia berada pada jasad, maka hiduplah jasad. Apabila dia keluar dari jasad, maka matilah manusia. Kedua jenis roh ini berada dalam jasmani manusia. Tiada yang mengetahui tempatnya melainkan hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Muridnya bertanya, apakah fungsi roh yaqoja dan fungsi dari anasir nafsu? Gurunya menjawab, roh itu adalah satu bernama ruhul yaqoja, yang terdiri daripada roh, akal, dan nafsu. Ruhul yaqoja ini juga dikenal sebagai hati,
dia memberikan fungsi kepada manusia supaya hidup berarti. Dengan adanya roh ini di dalam jasad, maka dapat memberikan kekuatan kepada setiap komponen jasmani. Akal dapat memberikan kemampuan berpikir, mengingat, dan berperasaan. Sementara fungsi yang terdapat pada anasir nafsu adalah untuk menimbul suatu hasrat atau berkeinginan. Ruhul yaqazah ini jika dia masih berada di dalam jasad, maka manusia akan menjadi aktif atau sadar. Dan apabila dia keluar dari jasad, maka jasmani menjadi hilang kesadaran secara total. Semua ini adalah atas ketentuan Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam Al-Quran surat Az-Zumar ayat 42 menyatakan bahwa ruhul yaqazah ini ditahan kemudian dilepaskan. Jika dilepaskan jasad menjadi aktif, dan apabila ditahan maka jasad menjadi hilang kemampuannya, hasratnya, berpikirnya, maka jadilah jasad tidur. Muridnya bertanya, lalu apakah nama roh yang satunya itu lagi? Lalu gurunya menjawab, sementara roh yang satu lagi dinamakan ruhul hayat, atau dikenal sebagai nyawa kepada jasad, atau dikenal juga sebagai insan batin. Ruhul hayat atau roh menghidupkan ini, selama dia tidak keluar dari jasmani, maka jasad tidak akan mati. Akan tetapi apabila dia keluar, maka jasad manusia akan mati dan menjadi busuk atau hilang. Sementara ruhul yaqazah akan mengikuti kemana saja ruhul hayat berada. Kesimpulannya adalah rohani yang terdiri daripada anasir roh, akal, nafsu, dan nyawa adalah makhluk yang tersirat dan yang berhak diistilahkan sebagai diri yang sebenarnya kepada manusia. Rohani yang lebih awal Allah jadikan sebelum dia ciptakan manusia dari jenis yang tersurat. Lalu muridnya kembali bertanya, apakah itu jasmani? Gurunya menjawab, jasmani ibarat rumah, tempat kediaman, yang mana kita boleh keluar dan masuk dan memeliharanya dengan baik supaya dapat tinggal lama di situ. Karena itulah engkau perlu mengucapkan rasa syukur apabila rohani itu dikembalikan ke dalam jasmani, agar dapat meneruskan kerja khalifat di bumi ini. Dan inilah doa yang biasa diucapkan ketika bangun dari tidur. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam, yang telah mengembalikan rohku kepadaku dan yang telah memberi kesehatan pada tubuhku. Doa ini mengisyaratkan bahwa rohani, ruhul yaqazah, itu boleh keluar dan masuk ke dalam jasad manusia atas izin Allah Subhanahu wa ta'ala semata-mata.